Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Masih gelap gulita ini guys ya. Ini matahari betul-betul masih belum muncul. Masih tenggelam guys, masih tenggelam matahari guys ya. Ini tepatnya adalah subuh. Subuh guys, udara masih dingin-dinginnya ini. Juga masih seger-segernya ini guys. Masih adem-ademnya guys. Hahaha. Karena masih subuh ya. Tentu saja masih hening guys, masih hening. Mungkin yang terdengar adalah suara masjid guys. Ada masjid yang bersuara guys ya kalau waktu subuh ya. Oke guys. Ya, karena ada masjid yang bersuara ya. Padahal keadaannya masih subuh, hening, mestinya sunyi. Sunyi guys ya. Sunyi, hening, ya toh. Semua keadaan sepi, sunyi, senyap. Maksud saya adalah begini guys ya. Ya. Kita itu dalam beragama ya. Dalam beragama ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya. Agama itu kan banyak sekali macamnya di dunia ini guys. Sangat teramat banyak macam-macam agama guys ya. Lalu yang menjadi pembelajaran buat kita ya. Kita bisa belajar dari situ ya. Bahwa di setiap agama itu ternyata banyak lagi pecahan-pecahannya guys. Banyak lagi aliran, banyak lagi golongan, banyak lagi kelompok, banyak lagi ruas-ruas jari-jari yang ada dalam agama. Sehingga itu menghasilkan suatu tindakan ya. Yang tindakan itu didasari oleh banyak sekali dalil-dalil ya. Yang berbeda-beda ya. Tapi banyaknya dalil-dalil yang berbeda itu kesimpulannya sama. Sama kesimpulannya. Yaitu dalilmu masih berisik. Mau pamer ya? Dasar bocah. Memang begitulah kenyataannya ya guys ya. Dalilmu masih berisik. Mau pamer ya? Dasar bocah. Ya itulah resiko ya. Resiko kalau dalil itu masih berisik ya. Itu bisa juga mau pamer ya, dasar bocah. Lalu baiknya bagaimana sih? Baiknya bagaimana? Oke. Ya. Kita ini kan beragama Islam ya. Tentu saja kitab suci kita adalah Al-Quran. Betul? Betul. Bagaimana sih kita membaca Al-Quran yang terbaik? Nah, yang terbaik. Tentu saja kita membaca Al-Quran yang terbaik itu
ya kita menganut Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Baik guys. Yang ingin saya katakan adalah ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Saya ulangi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham guys? Kenapa dia dengan mancing ikan? Nah, itulah pertanyaannya di situ. Kenapa dengan mancing ikan? Pertanyaannya di situ. Baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan. Mulut tidak dibutuhkan. Paham guys? 1, 2. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada ketenangan. Paham ya? Oke guys. Apakah Nabi dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demikian? Apakah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian? Yakin? Baik guys, terima kasih. Sudah paham rupanya. Memang demikian adanya guys. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian adanya. Selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Diam. Saya kasih contoh guys ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu, ya. Ini baru menerima wahyu ini guys ya. Jadi kita itu diperintah belajar pertama kali ini ya dari sini guys. Baru menerima wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam ya. Itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berhadap-hadapan dengan Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan wahyu? Begini guys. Yang pertama kali adalah baca. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau diam. Diulangi lagi. Baca. Beliau diam lagi. Sampai yang ketiga kali. Bacalah. Beliau diam lagi. Pantas saja kalau beliau itu diam. Bukan berarti dia itu tidak bisa baca tulis loh. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Bukan berarti seperti itu. Nggak bisa baca tulis seperti itu. Bukan. Tapi Nabi Rasul Muhammad SAW dalam menerima wahyu diam itu karena dia belum paham, belum mengerti. Bagaimana cara membacanya? Bacalah. Bagaimana cara membacanya? Beliau tidak mengerti. Yang namanya digurun guys ya, digurun ya. Itu kalau kita melihat ya, adanya ya pasir, batu, ada juga bukit. Mungkin kalau ada di situ onta ya ada onta, kalau ada manusia ya ada manusia. Jadi yang namanya gurun itu ya gurun pasir ya seperti itu keadaannya. Lalu apa yang harus dibaca? Tulisan juga nggak ada waktu itu. Apakah Nabi Jibril alaihissalam membawa tulisan pada waktu itu? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J? Enggak. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, La. Enggak ada. Nah,
Kita ambil petunjuk dari sini, guys. Jadi cara membaca Al-Quran yang terbaik yaitu menurut Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan, diam. Ketika Nabi Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Nabi baca, Nabi diam, tenang, mulut gak dipakai, diam. Baca, tetap yang sama, diam juga. Bacalah, diam juga. Memang begitulah cara terbaik membaca Al-Quran. Membaca kitab suci yang terbaik, dalil yang terbaik itu demikian itu. Tenang, mulut gak butuh, diam. Paham ya? Baru kemudian setelah disampaikan bacalah oleh oleh malaikat Jibril alaihissalam, baru kemudian malaikat Jibril alaihissalam melanjutkan dengan menyebut nama Tuhanmu. La dala badala. Baru kebuka sekarang caranya. Bagaimana membaca dalil itu? Bagaimana membaca Quran itu atau Al-Quran itu? Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Di sini baru ketahuan jawabannya. Jadi yang pertama guys ya, cara membaca Quran, Al-Quran ya, cara membaca dalil ya. Pertama itu selalu penuh dengan ketenangan, mulut gak butuh dan diam. Yang kedua, dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, baru ketahuan kan di sini kan? Baru ketahuan tata cara membacanya kan, yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Baru disinilah jawabannya ketemu. Jadi guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Itu sudah yang dipakai oleh Nabi Rasul Muhammad SAW. Sudah dipakai oleh Nabi Rasul Muhammad SAW. Tenang, mulut gak butuh, diam. Betul? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu, di mana ada pemancing ikan, di situ selalu ada ketenangan. Betul itu terjadi. Baru dilanjutkan yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini baru ketahuan. Makanya di dalam ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran. Pancing. Itu saja yang dipegang. Jadi kalau malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan bacalah, kemudian dilanjutkan dengan menyebut nama Tuhanmu, sama. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Dengan menyebut nama Tuhanmu dan hanya memegang erat-erat joran pancing itu sama guys. Jadi kalau kamu ingin tahu agama yang sah, Tuhan yang sah, yang patut disembah di alam semesta ini. 1, kamu bisa lihat di dalam kitab suci agama. 2, kamu bisa melihat mancing ikan. Karena keduanya ini mampu menunjukkan kepada manusia agama yang sah, Tuhan yang sah, yang patut disembah. Yang menjadi pertanyaannya adalah mancing ikan dan agama itu lebih tua mana guys? Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Itu penting sekali. Paham ya guys ya? Jadi begitulah cara membaca Al-Quran ya. Dalil yang baik dan benar, terbaik menurut Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita adab tata kramanya, ya,
yang kita ketahui dari yang saya sampaikan tadi. Pertama, ya, Malaikat Jibril alaihissalam itu kan menemui menemui Nabi Rasul Muhammad SAW. Ini ada pertama. Baik, kita lihat mancing ikan. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada yang berhadap-hadapan. Itu sudah hukum pasti. Jadi pemancing ikan itu ya kan menuju ke spot mancing ikan, ya. Spot mancing liar, ya. Setelah sampai di situ pasti dia berhadap-hadapan dengan siapa? Dengan lautan, dengan ikan yang ada di depannya. Begitu pula malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Rasul Muhammad SAW berhadap-hadapan. Ya. Paham di sini ya? Kemudian, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Dengan memakai mata, itulah adab yang tertinggi dalam komunikasi. Baik hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallahnya itu kita ketemu dalilnya, hablum minannasnya itu ketemu makhluknya. Paham ya? Kita lihat malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi Rasul Muhammad SAW. Mata ketemu mata. Jadi sudah sesuai ini dengan ajaran suci mancing ikan yang mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Nah, kita sudah ketahui sekarang. Ya. Kita sudah ketahui bagaimana adab tata krama, yaitu mengunjungi, berhadap-hadapan, kemudian tatap mata, saling berpandang-pandangan. Tatapan mata itu ada. Mata ketemu mata. Paham ya guys? Jadi kalau kita urut dari awal tadi, ya, dalam kita menyampaikan Al-Quran ya, dalil ya, itu memang satu, selalu penuh dengan ketenangan, mulut gak butuh, diam, ya, paham ya? Baru di situ dengan menyebut nama Tuhanmu. Paham ya? Adab tata kramanya yaitu menemui, mengunjungi, kemudian berhadap-hadapan, kemudian berpandangan, bertatap-tatapan mata. Mata ketemu mata. Paham ya? Baik guys. Jadi kalau di luaran sana dalilmu masih berisik, guys. Mau pamer ya? Dasar bocah. Sudah dipahami guys sejauh ini guys. Nah, itulah guys ya. Jadi kita itu harus tahu dalam beragama itu. Sebelum kalian tahu bagaimana sebaiknya dalam beragama, ajaran suci mancing ikan sudah mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Paham ya guys ya? Itu sudah disampaikan. Karena di dalam mancing ikan itu, itulah sebaik-baiknya keadaan. Apa yang ada di dalam mancing ikan itu, itulah sesungguhnya ya, yang ada pada Nabi Rasul Muhammad SAW. Kalau ini dibahas guys, bisa sampai subuh lagi nanti selesai. Bahkan sampai hari kiamat baru selesai. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu mancing ikan di tepi lautan, hanya berpayung langit yang terhampar. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu
dari tepi lautan sampai ke gurun pasir hingga hari kiamat, bahkan bertemu dengan zat Tuhan Allah. Paham guys ya? Berapa itu selesainya itu pelajaran itu? Berapa lama selesainya itu? Paham ya? Inilah guys ya. Kalau kita dalam hidup ini melihat agama di dunia ini begitu banyak macamnya, bahkan setiap agama begitu banyak terpecah, pecah-pecahannya itu banyak sekali ya. Semuanya memakai dalil yang berbeda-beda menurut kasarannya itu kesukaannya dia ya. Tapi sama aja, dalilmu masih berisik. Mau pamer ya? Dasar bocah. Paham ya? Yang aku sampaikan ini ya. Jadi kamu gak usah terpengaruh dengan adanya kehidupan ini yang mempunyai agama yang berbeda-beda, banyak sekali macamnya. Bahkan setiap agama itu mempunyai aliran, golongan, kelompok yang berbeda-beda pula. Gak usah terpengaruh, gak usah bingung tentang itu. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu sebaik-baiknya keadaan adalah mancing ikan. Itu jawabannya guys. Jadi wajar kalau ada pertanyaan. Mancing ikan dan agama, lebih tua mana? Paham ya? Kalau tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Jangan sampai hilang. Itu penting sekali. Paham guys ya? Itulah kalau kita menurut ajaran suci mancing ikan ya. Yang mengajarkan yaitu mancing ikan selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Paham? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada ketenangan. Paham ya? Dalil ini yang diam, yang tenang, gak butuh mulut ini juga digunakan oleh Sayyidina Umar, sahabat Nabi Rasul. Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab juga pakai dalil yang tenang, yang diam. Gak ada pakai mulut. Apa itu dalilnya? Ambil tulang. Tulang itu digores, seret. Ya. Goresan tulang itu ya. Kemudian tulangnya diberikan kepada seseorang untuk disampaikan kepada gubernur. Apa yang terjadi? Ampuh guys, jitu guys. Gubernurnya itu langsung ketakutan dan mengembalikan keadaan seperti semula. Jadi keadaan yang sudah dirubah oleh gubernur itu dikembalikan lagi seperti semula. Dan bahkan yang memberi tulang itu loh bisa masuk Islam. Itulah bagusnya dalil yang diam, tenang, gak butuh mulut. Dan mancing ikan menggunakan itu selalu penuh dengan ketenangan, mulut tidak dibutuhkan. Itu juga dipakai oleh Sayyidina Umar. Nabi Khidir alaihissalam juga pakai dalam mengajari Nabi Musa alaihissalam. Ada anak kecil dihampiri, tahu-tahu dibunuh, mati anak kecilnya. Lah itu kan dalil yang diam, tenang, gak butuh mulut. Kemudian zat Tuhan Allah itu juga pakai. Nanti kamu di akhirat sana di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat Tuhan Allah, apa yang terjadi? Dalil diam, tenang, gak pakai mulut. Kulitmu bicara, mata, kaki, semuanya yang diam dalam kehidupan manusia, yang ada pada manusia, itu bisa bicara. Bahkan mulut itu gak bisa bicara, terkunci. Jadi dalil yang berlaku di sana, yang dipakai oleh zat Tuhan Allah, itu dalil tenang. Dalil gak butuh mulut, dalil diam. Nah, inilah pentingnya menggunakan cara yang baik dan benar. Cara yang terbaik ya. Dalam membaca Al-Quran ya, mengetahui Al-Quran ya, menyampaikan Al-Quran ya, menyampaikan dalil. Caranya itu begini.
akan aku kasih fokus yang mengerucut lagi bagaimana cara membacanya ya. Sebagai contoh aja ini ya. Misalkan kamu guys, ayo guys, sini guys, sini ya di sini. Coba kamu ke situ guys, ke tepi lautan, ya. Kamu ke tepi lautan sendirian ya guys, ya. Kamu duduk yang manis. Kemudian saya bilang, baca. Apakah kamu mengerti yang kamu baca? Tak ulangi lagi, guys. Baca. Apakah kamu mengerti? Gak mengerti? Tak ulangi lagi. Bacalah. Apakah kamu mengerti? Nah, baru saya sebutkan. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, baru kamu di situ bisa ada ngeh, ada klik, ding dong. Baru mengerti maksudnya ya. Bahwa di depanmu itu ada lautan. Dan kamu berpijak pada daratan yang terang benderang. Paham ya? Guys, kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian di konten video ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua kata yang salah, tindakan yang salah, yang mengakibatkan adanya dosa dalam penyampaian video ini guys. Saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua salah, khilaf, dan dosa saya di konten video ini ya guys. Sehingga rasa yang tidak enak, rasa yang tidak nyaman, rasa yang menimbulkan gesekan, singgungan, itu tidak ada guys. Ya, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua salah, khilaf, dan dosa. Mohon saya dimaafkan ya guys. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Oke guys, ini video belum ada judulnya. Judulnya apa ya? Judulnya gini guys. Mancing liar penuh dengan ketenangan. Itu judulnya ya. Mancing liar penuh dengan ketenangan. Iya kan guys, betul kan? Tadi kan kita bahas itu selalu penuh dengan ketenangan ya. Mulut tidak dibutuhkan ya. Di mana ada pemancing ikan, di situ pasti ada ketenangan. Jadi konten video ini judulnya mancing liar penuh dengan ketenangan. Nah, itu judulnya guys. Mancing liar penuh dengan ketenangan. Oke guys? Mancing liar penuh dengan ketenangan. Mancing liar penuh dengan ketenangan. Mantap guys. Guys, aku mau bicara dikit boleh? Oh boleh. Sudah tradisi ya guys. Walaupun sudah ngomong panjang lebar, tetap aja mau bicara dikit. Dikit aja guys. Jadi gini guys ya. Dalam mancing ikan, lebih-lebih mancing liar ya. Ya. Kita menggunakan hanya satu joran ya. Hanya satu joran. Itu hukum wajibnya ya. Dan kita dituntut selalu tenang. Tenang guys. Mulut tidak dibutuhkan. Paham ya guys ya? Ya. Tapi jangan lupa. Ya. Sebagus-bagusnya umpan yang kau gunakan, jangan kau lupakan dengan menyebut nama Tuhanmu. Itulah satu-satunya cara yang diperbolehkan dalam semua yang ada di kehidupan ini. Dengan menyebut nama Tuhanmu. Hanya memegang erat-erat joran pancing. Jangan kau lepaskan walaupun sekali. Paham guys? Agar ketenangan itu ada. Agar nggak butuh mulut dirimu. Sekali saja kamu tidak menyebut nama Tuhanmu, sekali saja joran pancing ini kamu lepaskan, itu bukan pemancing ikan. Itu bukan mancing ikan. Apa namanya? Bajigur. Apa guys? Bajigur. Terima kasih banyak guys. Bajigur.